Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Salananda Putra Erlana dengan NIM akhir 30. Di sini saya akan membuat sistem data untuk aktivitas akademika. Eh, di sini saya membuat membuat project namanya Perpus. Di dalam Perpus itu kelasnya ada Civitas Akademika, dosen, mahasiswa, dan main. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan setiap kodenya. Baik, setelah itu saya akan eh, membuat atau menuliskan kode pada kelas yang mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat kelas pada dosen.
Baik, selanjutnya di sini yang terakhir saya akan membuatkan kode untuk main kelasnya. Baik, di sini saya akan mencoba ngerun setelah data yang kita masukkan tadi, yang di kode ini, yang baik sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini kan kita di main, kita kan mengisi data. Ini kan data mahasiswa. Data mahasiswa kan sudah kita masukkan. Namanya ini ada Pia 17 1 2 3 4 5 dan informatika. Begitupun dengan data dosennya. Jadi setelah kita ngeran, apa yang kita masukkan datanya di sini, itu akan muncul di outputnya. Jadi gini, data mahasiswa itu nama ada Pia, umur 17, NIM 12345, prodi informatika. Begitupun dosen, nama Brian, umur 30, NIDN 67891, mata kuliah, contohnya aja mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang kelas pertama dulu, yaitu ini Civitas Akademika. Civitas Akademika ini adalah superkelas yang menyimpan atribut umum, yaitu nama dan umur. Setelah itu, untuk kelas mahasiswa dan dosen, ini adalah subkelas yang mewarisi atribut dari superkelas, yang ini tadi. Setelah itu, eh, setelah itu si
Setelah itu, Civitas Akademika ini tuh kita itu membuat induk, yaitu membuat induk kelas. Namanya Civitas Akademika. Kelas ini tuh fungsinya sebagai parents class yang menyimpan atribut umum. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, atribut umumnya itu seperti nama dan umur. Setelah itu kan terdapat constructor. Constructor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai awal objek. Setelah itu, dis titik nama dan dis titik umur ini tuh digunakan untuk membedakan atribut kelas dengan parameter. Setelah itu ada void tampil data. Metode ini berfungsi untuk menampilkan data umum, nama, dan umur. Jadi kelas ini tuh menjadi dasar yang akan diwariskan ke kelas lain, yang akan diwariskan oleh untuk kelas dosen dan mahasiswa. Baik, selanjutnya ini ada kelas mahasiswa atau subkelas. Untuk kelas ini tuh kita membuat kelas mahasiswa yang merupakan turunan dari Civitas Akademika. Di sini kita menggunakan keyword extends, artinya mahasiswa mewarisi atribut dan metode dari superkelas. Tambahan atributnya ada NIM dan prodi. Konstruktornya menggunakan super, nama, umur. Ini tuh berfungsi untuk memanggil konstruktor dari superclass. Setelah itu, ini metode void tampil data. Metode ini override dari superclass menggunakan super titik tampil data buka kurung tutup kurung untuk menampilkan data umum. Lalu menambahkan data khusus mahasiswa, NIM dan prodi. Jadi mahasiswa punya data umum plus data khusus. Data umumnya yang tadi yang ada di kelas Civitas Akademika, yang data khususnya ada di mahasiswa ini. Selanjutnya itu ada dosen. Di kelas dosen ini juga merupakan turunan dari Civitas Akademika. Tambahan atributnya ada NIDN atau nomor induk dosen. Setelah itu mata kuliah. Ini mata kuliah itu maksudnya mata kuliah yang diajar. Konstruktornya sama seperti mahasiswa menggunakan super untuk memanggil konstruktor parents. Setelah itu metode tampil data, void tampil data, itu menggunakan super titik tampil data untuk data umum. Ditambahkan data khusus dosen. Jadi dosen juga mewarisi, tapi punya atribut yang berbeda dari mahasiswa. Ini atributnya NIDN dan mata kuliah. Setelah itu yang terakhir ada main. Main ini program utama. Di dalam program main kita membuat objek mahasiswa. Mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Ini tuh untuk menyimpan data mahasiswa, memanggil tampil data yang sebelumnya ada pada kelas-kelas yang tadi, yang Civitas Akademika, dosen, mahasiswa, itu tuh untuk memanggil data. Setelah itu objek dosen, DSN sama dengan new dosen itu untuk menyimpan data dosen. Setelah itu dia juga bisa menampilkan data dengan metode yang sama. Jadi dari tiga kelas yang kita bikin, antara Civitas Akademika, dosen, mahasiswa, nanti outputnya itu bakalan muncul di kelas main ini. Nanti kita bakal ngeran itu di kelas main ini. Setelah kita setelah kita ngeran, data-data yang kita isi pada kelas sebelumnya itu akan tampil di kelas main ini, di kelas main ini. Jadi yang ditunjukkan di sini itu bagaimana inheritance digunakan secara nyata. Satu metode tampil data bisa digunakan di beberapa kelas. Jadi inheritance ini digunakan untuk menghindari perulangan kode. Setelah itu, Civitas Akademika ini untuk kelas induk, mahasiswa dan dosen sebagai kelas turunan. Keyword pentingnya itu ada extends untuk pewarisan, super untuk mengakses parents class, override menyesuaikan metode. Jadi dengan konsep ini program itu bisa jadi lebih terstruktur. Setelah itu bisa juga lebih mudah untuk dikembangkan, setelah itu lebih efisien.
Baik, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan untuk tugas UTS OOP Praktikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.